Pada video kali ini saya akan membahas tentang membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu skor tertinggi dan skor terendah. Skor tertinggi kita hitung dengan rumus sama dengan max, kemudian kurung buka dan di blok seluruh data yang disajikan, kemudian kurung, enter, dan hasilnya adalah nilai tertingginya 100. Nah, kita pindah. Kemudian untuk skor terendah rumusnya sama dengan min, kemudian sama seperti yang tadi kita blok seluruh datanya sehingga dihasilkan nilai minimumnya adalah 75, nilai tertingginya 100, nilai terendah adalah 75. Berikutnya kita tentukan rentang kelas atau jangkauan kelas. Rentang kelas itu dihitung dengan cara mengurangkan antara skor tertinggi dikurang dengan skor terendah, sehingga 100 dikurangi skor terendah sehingga didapat rentangnya atau jangkauannya adalah 25. Kemudian kita hitung jumlah kelasnya. Jumlah kelas dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log n. N-nya ini adalah jumlahnya data. Jumlah data di tabel ini di kasus ini adalah 30 data, sehingga log 30 basis logaritmanya kita menggunakan 10 sehingga didapatkan hasil 5,8. Dibulatkan 5,8745 ini menjadi 6. Kita bulatkan ke atas. Kemudian bagaimana menghitung panjang kelas? Panjang kelas dihitung dengan rumus R dibagi dengan K. R tadi jangkauannya, rentangnya, kita dapat R itu 25, sehingga 25 dibagi dengan jumlah kelas dibagi 6. 25 bagi 6 hasilnya 4,1, kita bulatkan ke atas lagi menjadi 5. Nah, setelah data-data ini kita dapatkan, berikutnya kita akan buat tabel distribusi frekuensi. Kita buat kelasnya. Nah, kelas ini terdiri dari nilai-nilai yang ada dalam data-data yang 30 siswa, 30 nilai ini. Kemudian kita tentu mulai datanya dari angka yang paling rendah, sehingga 75 itu kita simpan di kelas pertama sama dengan 75. Kemudian berikutnya karena panjang kelasnya 5 sehingga 75. Nah, ini ditambah dengan 4. Karena ada 5 angka, 75, 76, 77, 78, 79 itu adalah 5 angka. Nah, biar mudah, biar cepat kita copy saja. Nah, berikutnya pasti ini adalah 79 ditambah 1, jadi 80 nilai berikutnya. Nah, karena dari 75 ke 79, kemudian kelas yang kedua 80 sampai 84, nah ini tinggal copy. Berikutnya sampai kita hitung semuanya kan ada jumlah kelasnya ada 6. Nah, ini lebih 1, maka yang terakhir kita hapus. Jadi total ada 6 kelas dari 75 sampai nilai yang kelas ke-6. Ada 6 kelas. Kemudian frekuensinya. Nah, frekuensinya supaya nggak perlu repot-repot kita ngitung, kita gunakan rumus. Frekuensi kita menggunakan rumus kontif S, kemudian kita blok datanya. Kemudian berikutnya kita isikan kriteria. Nah, kriteria ini kita isi lebih dari nilai yang lebih dari sama dengan dari 75. Nah, kan kita akan mencari di frekuensi ini nilai yang nilai 75 sampai 79. Maka kita masukkan rumus kontif 70 lebih dari sama dengan 75, kemudian kurang dari sama dengan 79, antara 75 dan 79. Nah, dengan menggunakan, nah ini enggak terlihat rumusnya, saya perkecil supaya rumusnya bisa kelihatan. Nah, sehingga yang kita mencari dengan kriteria lebih besar atau sama dengan 75, tetapi batas maksimalnya adalah 79. Hanya 75 dan 79 saja yang masuk. Diklik jadi lebih kecil. Nah, itu tandanya kurang dari sama dengan dari 79. Sehingga didapat antara 75 sampai 79 itu nilainya ada 3. Pasti kalau dihitung dari data dia di sini. Nah, data ini antara 75 dan 79. Nah, poinnya ada 3 poinnya, itu 75, 75 dan 79. Jadi ada 3 angka sehingga frekuensinya 3. Nah, selanjutnya kita nggak perlu repot-repot ngitung lagi, tinggal kita copy saja rumus yang di atas, tarik ke bawah,
maka nah didapat 3, kemudian yang paling banyak ini antara 95 sampai 99 ada 10 nilai. Nah, kita jumlahkan. Oke, ternyata jumlahnya ada 30, berarti kan semua data yang ada di nilai itu semua sudah masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Tinggal kita beri tabel, kita hitamkan tabelnya. Nah, kemudian yang kedua ini garis yang tengahnya kita hilangkan dengan menggunakan border, kemudian paling bawah di situ. Nah, yang bagian garis tengahnya kita hilangkan. Kemudian klik OK. Ini enggak kelihatan. Nah, garis tengahnya dihilangkan, klik OK. Nah, sehingga nampak tabel distribusi frekuensinya ada terdapat 6 kelas, kemudian jumlah frekuensinya juga sudah masuk semua. Demikian cara membuat tabel distribusi frekuensi.